Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Saya di sini perawat Dwi Rahmawati yang berjaga pada pagi hari ini jam 7 sampai jam 2 siang. Iya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang preeklamsi dan eklamsi yang bertujuan untuk menjaga kehamilan ibu. Dan di sini sebelumnya akan menanyakan nama ibu siapa? Nama saya Ajeng. Alamatnya Bu Di Boyolali. sesuai dengan identitas ya Bu ya. Iya. Dan di sini saya akan meminta waktunya 15 sampai 30 menit. Iya. Dan Bu, sebelumnya itu keluhan ibu apa? Saya sering pusing, Mbak, sama kaki saya itu bengkak. Ya, terus sebelumnya makan selama hamil ini apa aja Bu? Ya, seperti biasa, Mbak, sayur-sayuran, daging-dagingan, sama buah-buahan gitu. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan yang boleh dimakan dan pantangannya ya Bu ya. Dan sebelumnya ini saya akan menjelaskan preeklamsi dan eklamsi. Nah, ini preeklamsi merupakan gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urin. Yang selanjutnya itu eklamsi adalah kelainan akut pada ibu hamil, persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang atau koma, di mana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsi atau hipertensi, endem atau proteinuria. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip diet. Prinsip diet itu ada beberapa macam ya. Dan ini yang pertama itu ada energi dan semua zat gizi cukup dalam keadaan berat. Makanan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien menerima makanan. Itu atau 30 kcal, 300 kcal. Yang kedua itu garam diberikan rendah sesuai dengan proteinnya, retensi garam atau air. Terus penambahan berat badan diusahakan di bawah 3 kilo per bulan atau 1 kilo per minggu. Yang ketiga itu protein tinggi atau 1,5 gram per kilogram. Itu berat badannya Bu. Yang selanjutnya itu lemak sedang sebagai lemak berupa lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda. Dan selanjutnya itu vitamin cukup, vitamin C, vitamin B diberikan sedikit lebih tinggi. Dan selanjutnya mineral cukup terutama kalsium dan kalium. Dan selanjutnya bentuk makanan disesuaikan. Yang terakhir itu cairan diberikan 2500 ml seharinya. Dan selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang macam-macam diet dan indikasi pemberian. Itu ada 3. Yang pertama itu diet preeklamsi 1. Itu penjelasannya diberikan pada pasien preeklamsi berat, makanan berbentuk sering atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam atau makanan ini cukup energi dan zat gizi lainnya. Yang kedua itu diet preeklamsi 2. Diberikan kepada preeklamsi yang penyakitnya tidak begitu berat. Makanan ini berbentuk saring atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam. Makanan ini mengandung cukup garam dan zat gizi lainnya. Yang ketiga dan yang terakhir itu diet preeklamsi 3. Diberikan kepada pasien preeklamsi ringan. Makanan ini mengandung protein tinggi dan garam rendah, diberikan dalam bentuk lunak atau bisa makanan ini cukup semua zat gizi. Jumlah energi harus sesuai dengan kenaikan berat badan yang boleh lebih dari 1 kilo tiap per bulan. Dan selanjutnya itu sebelumnya saya kan tadi Ibu menanyakan
akan mengeluhkan bengkak dan sama sering pusing. Nah, ini ada makanan yang boleh dimakan dan nanti ada pantangannya. Sebelumnya itu saya akan menanyakan tentang dan ini ada makanan yang boleh dikonsumsi. Yang pertama itu makanan tinggi kalium. Disarankan itu ada makanan avokat, pisang, bayam, ikan salmon, per, terus delima, air kelapa, kentang, dan tomat. Yang kedua itu makanan kaya antioksidan. Ini dianjurkan dimakan. Itu beberapa makanan yang kaya antioksidan adalah brokoli, bayam, kacang-kacangan, wortel, kentang, nasi merah, kacang kedelai, ikan salmon, tuna, dan dan selanjutnya itu suplemen dianjurkan. Suplemen ini juga dianjurkan dimakan ya Bu ya. Selanjutnya itu makanannya asam folat, kalsium, vitamin D, vitamin B6, vitamin C, dan vitamin E yang bisa menurunkan resiko terkena preeklamsia. Dan selanjutnya ini makanan yang dipantang itu ada makanan terlalu asin, itu dihindari ya Bu. Kalau yang asin-asin, kalau berprotein itu dibatasi. Terus yang preeklamsi bisa meningkatkan kadar protein di urin sehingga penting mengontrol asupan protein yaitu 15-20% dari seluruh total asupan kalori Anda. Sebelumnya apa ada yang ditanyakan Bu? Tidak Mbak. Dan sekian yang saya sampaikan dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.